Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Matia Yuhana dengan NIM 2102010158. Perkenalkan, nama saya Sipa Ulpalah dengan NIM 2102010161. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Afifah Mutakin, nomor induk mahasiswa 2102010171. Perkenalkan, nama saya Dea Juliawati Solihah dengan NIM 210201010174. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Pratiwi dengan NIM 210201010191. Video ini bertujuan untuk tugas besar mata kuliah PAI. Agama. Konsep alam dalam perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta selama 6 hari. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kita mengenai keterangan tersebut adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, Hud ayat 7, Al-Furqan ayat 59, Al-Sajdah ayat 4, Qaf ayat 38, dan Al-Hadid ayat 4. Akan tetapi, di dalam ayat-ayat yang menerangkan itu tidak disebutkan secara detail apakah 6 hari penciptaan itu adalah 6 hari dalam hitungan manusia, yaitu 1 minggu, ataukah 6 hari dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sehari bagi Allah saja sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Pembahasan Al-Quran tentang kosmologi sangat sedikit. Terkait dengan metafisika penciptaan, secara sederhana Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta dan apapun yang dihendaki Allah akan terwujud dengan perintahnya. Ini menunjukkan bahwa Allah yang menjadi penggerak absolut untuk alam raya dan pemberi perintah yang tak terbantahkan. Artinya, alam raya ini tunduk kepada Allah secara otomatis. Tidak ada potensi untuk memilih antara patuh atau tidak. Secara ontologis, ini berbeda dari manusia yang diberikan potensi dan kebebasan untuk memilih antara patuh atau ingkar. Maka dari itu, secara holistik kelak di hari pembalasan, yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan hanya manusia. Alam raya tidak dituntut sama sekali karena sifatnya yang reseptif dan pasif. Konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. Dalam menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikannya dari satu materi saja. Dia menciptakan manusia yang terdiri atas 2 materi, yaitu jasad dan ruh, atau dengan kata lain, badan dan jiwa. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang membentuk pribadi manusia. Dalam Al-Quran, hal ini juga dijelaskan secara nyata dan transparan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Di antara keunikan manusia dibanding makhluk-makhluk lain adalah bahwa Allah telah memberikan kepada mereka kebebasan. Di antara kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia adalah kemerdekaan dari perbudakan. Hak untuk bebas dan merdeka dari perbudakan merupakan nilai dasar sejak dahulu kala. Hakikat agama-agama adalah pengabdian kepada Allah semata. Tidak boleh mempersekutukan seorang pun dalam mengabdi atau beribadah kepadanya. Relasi antara manusia dan alam. Sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dengan dibekali akal, pikiran, dan perasaan, manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Makna khalifah ini bukan berarti untuk merusak dan menumpahkan darah sebagaimana klaim malaikat, tetapi untuk membangun peradaban yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui potensi yang ada di dalam diri manusia, maka Dia memberi amanat kepadanya agar mengemban melaksanakan semua tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas kemanusiaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanat yang dimaksud di dalam ayat tadi memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada praktik-praktik individual keberagamaan, tetapi juga praktik-praktik sosial kemasyarakatan. Termasuk di dalamnya juga untuk menjaga alam dan melestarikannya, sehingga menjadi hunian yang nyaman dan indah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar melestarikan dan memakmurkan bumi
yang menjadi tempat pijakannya dengan cara-cara yang arif dan tidak membuat rusak lingkungan. Misalnya dengan cara melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan dan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam raya ini.